muncul. Ya, kenapa inovasi muncul? Sederhana saja, ini dia. Ya. Inovasi itu muncul karena ada kebutuhan. Ya. Ini Bapak Ibu bisa melihat yang laki-laki mengatakan if titik-titik ya. Kalau saya ingin seperti ini, maka jawabannya what we could do ya. What we could do. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau saya mau begini, apa yang bisa kita lakukan? Kalau saya mau pelayanan lebih cepat, apa yang bisa kita lakukan? Kalau saya mau pelayanan lebih sederhana, apa yang bisa kita lakukan? Kalau saya mau pelayanan yang biaya produksinya lebih murah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, kira-kira gitu ya. Jadi inovasi itu muncul karena kebutuhan, dan yang spesifik adalah ini, kebutuhan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Jadi besok Bapak Ibu kalau ditanya kenapa inovasi muncul, karena ada kebutuhan gitu ya untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Ya, dan ini Bapak Ibu tantangannya, Bapak Ibu sebagai pemimpin di level terdepan sebagai pejabat pengawas ya, yang langsung bertanggung jawab kegiatan pelayanan, maka challenge-nya itu. Dan ini terjadi di banyak tempat ya, mungkin juga termasuk di tempat kita masing-masing. Bagaimana kita melihat kurangnya komitmen dari aparatur pelayanan. Kurangnya pemahaman tentang manajemen kualitas. Ketidakmampuan merubah kultur dan perilaku. Kurang akuratnya perencanaan kualitas. Kurang efektifnya program pengembangan SDM. Sistem dan struktur kelembagaan yang tidak kondusif, keterbatasan sumber-sumber daya, ya, lemahnya sistem insentif, ya, terutama non finansial. Nah, ini menjadi juga tantangan buat kita ya. Kemudian penerapan sistem manajemen kualitas yang belum efektif, orientasi jangka pendek, ya. Kita sekarang ini seperti terjebak pada kegiatan-kegiatan yang berbasis keproyekan saja gitu ya, tapi kita tidak merancang sesuatu yang sifatnya jauh lebih panjang gitu ya, yang lebih sustainable. Kita kayaknya bergerak hanya dari satu kegiatan yang lainnya terus begitu sepanjang tahun. Kemudian sistem informasi kinerjanya belum dikembangkan. Sekarang sudah era digital Bapak Ibu, tapi mungkin sebagian dari kita masih manual gitu ya. Kemudian ini juga yang menjadi sangat challenging banget, yaitu mengatasi lemahnya integritas aparatur. Kemudian sebagian dari aparatur yang berorientasi mempertahankan status quo gitu ya. Ya, 13 ini menjadi sesuatu yang akan menantang Bapak Ibu semua, dan ini bisa nanti akan menjadi bahan latihan kita ya, latihan di berpikir kreatif dan inovasi ini. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu konsep berpikir kreatif. Sebelum saya masuk ke sini, mungkin ada ingin Bapak Ibu komentari? Silakan. Izin mengingatkan saja untuk jadwal ya. Coffee break jam 9.45 Pak. 15 menit. Jam 9.45 Pak. 9.45. Oke, berarti sekitar 12 menit lagi ya. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih Pak sudah diingatkan. Pak, izin bertanya mungkin. Boleh Ya. Slide yang Silakan, sebelumnya Pak. Slide yang sebelumnya. Ya, untuk tantangan-tantangan kan Pak ya, ada beberapa tantangan yang memang sudah menjadi kewenangan atasan atau memang sudah demikian adanya gitu ya, kayak misalkan misalkan pimpinan ya, mungkin dari pimpinannya kurang memiliki kepemimpinan yang baik lah, contoh kepemimpinan yang baik. Hal-hal seperti ini untuk hal-hal seperti ini apakah termasuk kalau misalkan kita merubahnya itu termasuk kreativitas dan inovasi juga nggak Pak maksudnya? Karena ada beberapa hal yang kadang-kadang mungkin itu bukan wewenang kita atau bukan di level kita nih yang bisa merubahnya gitu. Mungkin itu sih secara garis besar sih seperti itu Pak. Pertanyaannya.
Iya, oke. Bagus sekali Bu Yunita ya dari Kota Tangerang. Terima kasih Bu, pertanyaan yang bagus sekali. Apakah tantangan-tantangan ini masuk dalam apa namanya kewenangan kita? Karena sebagiannya kan ini kewenangannya di atas kita ya, kewenangan yang menjadi kewenangan pimpinan kita. Jadi begini Bu Yunita, Siap. di dalam pelatihan ini Bapak Ibu semua itu akan mendapatkan paket yang cukup lengkap tentang bagaimana melakukan strategi inovasi. Di antaranya adalah bagaimana Bapak Ibu mengkomunikasikan gagasan ya sehingga dengan cara yang Bapak Ibu tempuh itu akan mampu mempengaruhi pimpinan kita. Itu masuk ke bagian membangun kolaborasi, membangun koordinasi, ya, membangun hubungan, membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pekerjaan kita. Sehingga jelas ini masuk Bu Yunita, masuk dalam kerangka berpikir kreatif dan Termasuk inovasi. juga misalkan merubah aturan misalkan atau membuat aturan baru. Iya, termasuk. Nanti Bapak Ibu bahkan di dalam penyusunan perancangan aksi perubahannya itu kalau misalnya menyangkut ada peraturan yang harus dirubah atau harus dilengkapi atau harus disempurnakan gitu ya, itu masuk ke dalam komponen-komponen yang Bapak Ibu usulkan untuk dilakukan inovasi. Dan itu disitulah nanti menariknya rancangan aksi perubahan kita. Jadi rancangan aksi perubahan kita itu menyakup semua aspek, ya, mulai dari misalnya payung hukumnya, ya, kerangka dasar hukumnya, peraturan-peraturan kepala daerah atau peraturan yang di bawahnya. Kemudian nanti Bapak Ibu juga menyusun misalnya sistem aplikasinya, menyusun kemudian sistem kerjanya, gitu ya, menyusun kemudian sistem diseminasinya. Pokoknya lengkap dan ini semua masuk Bu, masuk dalam kerangka berpikir kreatif dan inovasi kita. Narasumber. Ya. Bahkan saya ingin cerita, ini tambahan buat Ibu Yunita dan teman-teman semuanya. Meskipun Bapak Ibu ada di posisi eselon 4 atau di posisi jabatan pengawas, bukan tidak mungkin nanti apa yang Bapak Ibu akan usulkan ya, dalam rangka melakukan inovasi itu bisa menembus ke level eselon 3 atau eselon 2 di atas. Bahkan di pusat ya, salah satu peserta PKP itu usulannya tembus ke level eselon 1. Karena memang besar sekali usulan yang akan diubah dan itu dimungkinkan gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu untuk nanti menggagas sesuatu yang besar ya, yang memang betul-betul ini dibutuhkan oleh unit kerja kita masing-masing. Malah kalau bisa jangan terjebak pada usulan yang mohon maaf saya bilang remeh-temeh gitu ya. Yang sebetulnya itu Bapak Ibu tanpa Bapak Ibu usulkan juga Bapak Ibu akan laksanakan. Tapi lakukanlah sesuatu yang besar itu yang dengan itu nanti Bapak Ibu akan menjadi istilahnya tuh ya, menjadi jejak Bapak Ibu dalam berkarir di pemerintahan gitu ya. Nah, saya rasa ini menantang sekali. Nanti ada waktunya Bapak Ibu akan berpikir mencurahkan waktu di sini di penyusunan kerangka aksi perubahannya. Siap Pak. Terima Saya rasa kasih begitu banyak. Ya Bu Yunita ya. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain sebelum saya lanjut ke materi berikut? Ya, silakan Pak Murni.